Nasib memang tidak ada yang tahu. Dari yang awalnya hidup bahagia dan terkenal, sekarang malah jadi sangat terpuruk. Itulah yang sedang dialami oleh Gilmore. Hidupnya mendadak hancur gara-gara sebuah kecelakaan fatal. Saat sedang memukul bola, pukulannya melenceng dan secara tak sengaja bola itu mengarah tepat ke mulut istrinya. Siapa sangka, insiden itu membuat ia harus kehilangan sang istri tercinta untuk selamanya. Seketika itu juga, hidup Happy Gilmore berubah 180 derajat. Keuangannya berantakan karena selama ini sang istrilah yang mengurus semuanya. Gilmore pun jadi depresi berat, kecanduan minuman keras, sampai semua hartanya disita karena hutang yang menumpuk. Bahkan, ia dan anak-anaknya terpaksa pindah ke rumah sewaan murah. Gilmore akhirnya memutuskan pensiun dari golf dan bekerja di minimarket. Suatu hari datang seorang pengusaha bernama Frank yang menawarkan Gilmore untuk jadi bintang di perusahaan golf barunya. Jelas saja Gilmore menolak mentah-mentah, bahkan ia langsung menceburkan orang itu ke dalam akuarium. Meski hidup susah, Gilmore tetap berusaha jadi ayah terbaik. Anak perempuannya ternyata sangat berbakat menari balet dan gurunya menyarankan agar sang anak kuliah di Universitas Seni di Paris. Tapi pas dengar biayanya, Gilmore langsung shock. Ia pusing memikirkan masa depan anaknya, tapi berusaha tetap tegar di depan mereka. Setiap malam, Gilmore selalu memimpikan mendiang istrinya. Di mimpi itu, sang istri berpesan agar Gilmore enggak boleh menyerah dan terus terpuruk. Terbangun dari mimpi, Gilmore langsung mengecek gudang. Ia melihat perlengkapan golf dan pialanya yang sudah usang. Malam itu, untuk pertama kalinya Gilmore ingin mengayunkan stik golf lagi, tapi malah diganggu tetangganya. Tetangga tua itu bilang, kalau Gilmore butuh uang ratusan juta buat kuliah anaknya, ia harus kembali ke lapangan dan merebut tahtanya sebagai legenda golf. Akhirnya, Gilmore mencoba main lagi bergabung dengan para remaja yang meremehkannya. Mereka nggak sadar kalau lagi main bareng legenda. Awalnya Gilmore sempat tersandung saat mau memukul bola, bikin dia makin diolok-olok. Ia mencoba pukulan keras andalannya, tapi hasilnya jauh dari harapan. Karena terus dihina, Gilmore akhirnya panas. Ia mengingat semua teori gurunya dulu, mengayunkan stik terakhir, dan boom, bola itu melesat kencang seperti masa kejayaannya dulu. Sayangnya Gilmore malah bikin ulah karena ketiduran saat menyetir mobil golf sampai kecelakaan. Beritanya viral dan ia harus disidang karena menyetir di bawah pengaruh alkohol. Gilmore pun dijatuhi hukuman rehabilitasi. Di sisi lain, Frank, pengusaha yang tadi ditolak Gilmore, resmi meluncurkan liga golf modern. Frank gencar promosi dan menyebut liga golf standar itu membosankan dan harus dimusnahkan. Melihat ambisi Frank, semangat Gilmore terbakar lagi. Ia bertekad kembali ke dunia golf profesional demi uang kuliah anaknya di Paris. Walau berat, Gilmore latihan di mana saja, bahkan sambil menjalani rehabilitasi ia tetap membaca buku teori golf. Progresnya makin terlihat dan Gilmore makin yakin bisa comeback. Setelah latihan super keras, akhirnya skill golf Gilmore balik lagi setelah belasan tahun pensiun. Semua ini demi biaya kuliah anaknya di luar negeri. Anak-anaknya pun mendukung penuh keputusan Gilmore buat kompetitif lagi, sekaligus mendedikasikan ini untuk mendiang ibu mereka. Gilmore kembali berkumpul dengan pemain profesional lainnya. Di forum, pimpinan liga tradisional bilang kalau golf mereka terancam punah karena adanya liga tandingan modern milik pengusaha kaya. Akhirnya diputuskan liga tradisional akan mengirim 5 pemain terbaik untuk melawan liga baru itu. Gilmore harus masuk 5 besar biar bisa ikut tanding dan dapat hadiah uang besar. Saat giliran Gilmore melakukan pukulan pembuka, awalnya ia gugup banget. Tapi ternyata, pukulan pertamanya setelah comeback sukses bikin semua orang melongo. Bolanya melesat jauh meski akhirnya memantul ke bola lawan. Tapi itu pertanda bagus, kepercayaan dirinya bangkit lagi dan dukungan penonton kembali seperti dulu. Keluarganya juga terus menyemangati. Perlahan tapi pasti, peringkat Gilmore naik ke posisi 3 klasemen. Nggak ada yang nyangka skillnya masih sama kayak puluhan tahun lalu. Putaran pertama sukses dilewati. Tapi masuk putaran terakhir, lawan Gilmore sangat percaya diri dengan pukulan secepat roket. Giliran Gilmore memukul, ia malah nggak fokus karena teringat bayang-bayang istrinya. Performanya anjlok, pukulannya melenceng semua. Gilmore izin ke toilet sebentar dan menangis di sana, menyesali kesalahannya di masa lalu. Parahnya, ia malah minum alkohol lagi padahal baru selesai rehab. Akibatnya, ia lanjut main dalam kondisi teler dan posisinya merosot tajam. Sementara itu, di liga saingan, Frank ternyata merekrut shooter, rival abadi Gilmore yang dulu sempat masuk rumah sakit jiwa karena nggak terima kalah dari Gilmore 20 tahun lalu. Frank mengeluarkan shooter dan menjadikannya bintang di liga modern bernama Maxi Golf. Di liga ini, pemainnya dioperasi tulang belakangnya biar bisa memukul lebih keras. Tapi pas dijelasin proyeknya, shooter malah nyerang Frank dan kabur dari markas Maxi Golf. Balik ke liga tradisional, Gilmore akhirnya dikalahkan oleh Billy. Plot twistnya, Billy ternyata mata-mata dari liga Maxi. Frank muncul ke media merayakan kemenangan Billy. Di tempat lain, shooter dan Gilmore nggak sengaja ketemu di makam istri Gilmore. Mereka sempat berantem melampiaskan emosi masa lalu, tapi akhirnya capek sendiri. Gilmore pun mengajak shooter berdamai dan pulang bareng.
Karena kekacauan di pertandingan terakhir, Gilmore didenda oleh Liga. Ia kesal bukannya dapat uang malah nombok. Tapi pengacaranya bawa kabar baik. Karena Billy pindah ke Liga Maxi, otomatis Gilmore naik menggantikan posisinya di tim Liga Tradisional. Karena ragu sama skillnya sendiri, Gilmore menemui anak pelatihnya dulu buat jadi asisten dan belajar golf modern. Akhirnya 5 pemain terbaik Liga Tradisional berkumpul buat latihan melawan Liga Maxi. Dan tebak siapa pelatihnya? Shooter. Dia langsung mengevaluasi skill para pemain. Para pemain golf tradisional ini harus beradaptasi dengan gaya golf modern. Latihan pertamanya aneh banget, mereka harus memukul target bergerak yang diperankan seorang pemuda. Gilmore juga mengajarkan cara berkelahi kalau mereka kalah tanding. Mereka bahkan berlatih main golf rasa biliar karena golf modern medannya beda jauh. Pas selesai latihan, bos Liga Maxi malah mencoba menghasut Gilmore buat pindah tim. Tentu saja Gilmore menolak dan setia pada golf tradisional. Hari penentuan pun tiba. Taruhannya gila-gilaan. Kalau Liga Maxi kalah, Frank harus hentikan proyeknya. Tapi kalau Liga Tradisional kalah, mereka harus bubar dan pemainnya pindah ke Liga Maxi. Pertandingan dimulai. Tantangan pertama harus memukul bola melewati hutan. Pemain Liga Tradisional pertama nyerah duluan setelah melihat skill lawan, malah bikin ribut memukul pemain lawan. Skor 1-0 buat Maxi dan pemain itu ditangkap polisi. Ronde pertama benar-benar dikuasai Maxi. Jalur menuju bola pun dibuat kayak latihan fisik. Masuk game bola pantul, tim tradisional akhirnya menang karena sudah latihan keras. Seluruh dunia menonton pertandingan harga diri ini. Pas giliran Gilmore, Frank curang dengan mengirim musuh masa lalu Gilmore buat ganggu konsentrasi. Untungnya anak-anak Gilmore sigap melindungi ayahnya dan si pengganggu malah terjebak di sungai penuh predator. Ronde keempat, satu pemain tradisional cedera. Shooter terpaksa turun gunung menggantikannya. Sebagai pemain lawas, Shooter tegang juga. Tapi Gilmore membakar semangatnya sampai Shooter marah sama bocah-bocah yang meremehkannya. Insting masa mudanya balik, Shooter berhasil memasukkan bola dan menyumbang poin. Skor jadi imbang. Ronde terakhir adalah duel Gilmore lawan Billy Jenkins. Aturannya simple, memasukkan bola ke lubang di ujung arena. Billy langsung melesatkan pukulan maut yang mendekati lubang. Giliran Gilmore, ia membayangkan bola itu adalah orang yang paling dibencinya. Pukulannya penuh amarah sampai bolanya melesat jauh melewati bola Billy. Billy mencoba trik curang. Asistennya memiringkan arena tapi malah gagal masuk. Frank panik dan turun tangan membantu Billy memasukkan bola. Sekarang giliran Gilmore yang terjebak di pasir. Asistennya menyarankan memantulkan bola dan berhasil. Pukulan penentuan. Gilmore harus masukin bola di pukulan keempat kalau mau menang. Ia dan asistennya naik ke arena biar seimbang. Tapi Frank curang lagi, ia memutar arenanya biar makin susah. Gilmore nggak gentar, ia malah menantang Frank ubah taruhan. Kalau Gilmore menang, asistennya dapat restoran baru dan Gilmore ambil semua harta Frank buat biaya kuliah anaknya. Frank setuju, Gilmore harus ganti stick golf dulu. Begitu stick yang benar di tangan, penonton bersorak. Frank mempercepat putaran arena sampai asisten Gilmore mau pingsan. Melihat dukungan keluarga, Gilmore menembak. Bola sudah dekat lubang tapi berhenti. Untungnya, asistennya pingsan di saat yang tepat, bikin arena bergetar dan plung. Bola masuk. Sesuai kesepakatan, Gilmore memenangkan semua taruhan. Liga Maxi bubar dan golf tetap dimainkan secara tradisional. Setelah drama panjang, Gilmore mendapatkan kembali kejayaannya dan akhirnya bisa mengirim anaknya kuliah ke luar negeri.